Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Selamat malam en sampurasun. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Aki akan menceritakan tentang satu tugas kita adalah silaturahim. Alhamdulillah Aki diundang oleh DPPKB Kota Bandung melalui Bu Nur, kepala bidangnya, yaitu minta Aki hadir pada acara pertemuan akbar. Judulnya adalah Rapat Pengendalian Program DP3 AKB Kota Bandung. Dengan itu maka hadirlah di atas 200 ya, hampir 250, yaitu para komponen dari mulai kota, kecamatan dan desa, yaitu para tentu saja adalah ibu kadisnya ya, kemudian para kepala bidang, para koordinator atau kepala seksi lah begitu ya, sekarang fungsional namanya, kemudian para koordinator kecamatan, para PLKB, PKB, ada lagi P3K dan PBKK. PBKK di Bandung namanya, kalau dulu mah di kita TPD namanya ya begitu. 151 itu PBKK-nya saja sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada. Bagus sekali. Prosesnya berjalan dengan baik dari mulai arahan dari pimpinan Ibu Kadis, kemudian penyajian dan evaluasi dari masing-masing bidang dan diskusi yang cukup hangat. Ini luar biasa. Bagus sekali Aki melihat ada sesuatu yang berkesinambungan. Mungkin sekarang tidak seperti dulu ya radal gramnya. Jadi kalau radal gram PLKB di kabupaten itu kan biasanya suruh membawa R1KS, membawa apa lagi? Visum, membawa R1 aneka, membawa rencana kerja, semua diringkin. Sekarang tidak, cukup dengan HP1 saja. Tapi hati-hati, HP1 itu tidak mencerminkan secara keseluruhan dan itu lebih bersifat individual. Aki dulu lebih memilih, ini kan dinamanya tuh MEKOP dan BTOP. Aki tanyakan, apa MEKOP? Mekanisme operasional pada umumnya hafal. Kalau BTOP pada tidak hafal. BTOP itu sama dengan MEKOP. BTOP itu batang tubuh operasional. Sama aja dengan mekanisme operasional. Begitu. Hanya kalau katanya kan gurau, ini gurau. Kalau MEK itu untuk perempuan. Kalau BT itu batang itu untuk laki-laki. Itu mulanya bercanda itu adalah bapak kita ya, saudara kita Agus Haryadi, Kepala BKKBN Subang dan Kabupaten Bandung, itu sekarang almarhum ya, dalam usia yang masih muda. Kemudian Aki lebih memilih dulu betul itu dari Radalgram, Rapat Pengendalian Program. Dari situ kemana? Ke Rapim, Rapat Pimpinan. Dari Rapim kita masuk lagi kemana? Ke Rayek, Rapat Proyek. Dan akhirnya ada Rakom, Rapat Komponen. Ini benar. Kenapa Aki memilih itu? Ada orang lain yang tidak begitu mekomnya. Karena di Radalkam dululah yang akan menemukan masalah, yang akan menemukan inovasi bagaimana menanggulanginya. Pada umumnya orang dari Rayek dulu. Kalau Rayek itu melihat duitnya dulu ada mana, harus kita
laksanakan kegiatan. Nah itu mah pegawai proyek. Mohon maaf, Aki bisa aja berbeda. Kalau dari program itu menimbulkan inovasi-inovasi. Misalnya kecamatan A itu jelek, maka uang-uang itu diarahkan ke kecamatan itu, artinya prioritasnya di situ. Kan begitu. Kalau di proyek itu mah seperti proyek aja, ada duit dikerjakan, tidak ada diem. Tapi kalau program itu berpikir kita itu, ya tafakarun yang tadi Aki sebutkan. Sehingga salah satu contoh yang kita rasakan bersama adalah kita mengadakan Jumbara Gumelar di Pangandaran yang terdiri daripada 5.000 orang selama 3 hari 3 malam. Itu kan miliar. Aki juga diperiksa oleh para jaksa. Dari mana ini kegiatannya? Duitnya, pendukungnya. Ya memang tidak ada lah yang namanya satu kegiatan sampai miliaran, tidak ada. Ya, tapi kita kan itu disatukan. Di situ ada pertemuan PLKB, biayanya ada lomba seni, ada pertemuan IBID, ada komponen ini, komponen ini disatukan di satu tempat. Itu namanya inovasi. Bukan inovasi lah, pengembangan begitu. Itu yang pertama yang Aki ingin sampaikan. Kemarin maaf ya, Aki ini terburu-buru karena waktunya cuma 15 menit. Jadi jam 6 kurang 15 itu pun dipepetkan. Mungkin adan dulu lah, Aki masih ngomong waktu itu ya, tadi kemarin itu. Oh sudah lapar, kepepet begitu ya. Sehingga Aki itu sampai kelimpungan. Baru Aki turun, jangankan bicara 15 menit. Biasanya juga 3 jam juga nggak cabrak, nggak ada apa-apa. Tapi kemarin 15 menit pas turun kelimpungan. Hampir jatuh Aki. Untung masih bertahan dengan istighfar. Dan alhamdulillah berkat pertolongan ibu-ibu ya. Budi baik ibu-ibu semua banyak. Yang di situ yang paling Aki hafal adalah Buncum. Ya, Ustadzah itu. Yang kedua Bu Susi. Bu Susi itu adalah dulunya Dharma Wanita ya. Istri pernah jadi istri kabang, istri camat ya. Artinya orangnya itu juga, cuman ganti-ganti saja. Dalam waktu 15 menit, Aki bingung apa yang harus dibicarakan. Sedangkan Ibu Nur wanti-wanti supaya Aki memberikan wawasan untuk para PBKK yang baru diangkat, yang kejiwaan program KB-nya belum ketangkep. Betul. Yang pertama, Aki berbicara tentang isu tentang 2 anak. Aki itu utamakan. Karena ikon kita itu, tujuan kita itu. Tiap keluarga 2 anak. Dengan catatan nantinya itu akan ada NRL pada tahun 2020 dan PTP pada tahun 2050. Sekarang tidak jadi way of life lagi. Sampai Aki sebutkan bahwa ada yang anaknya 3 daftar menjadi PBKK, dia ketawa-ketawa aja semuanya. Jadi tidak dijiwai. Aki juga ngedongeng ada satu eselon 4 di satu kabupaten yang anaknya 5 dipindahkan jadi kepala bidang KB. Dianya sendiri konflik batin. Ini apa peranan Bapak Jakat itu? Dan oleh bupatinya tuh ditekan aja. Ya namanya bupati kan tidak kepikir mungkin secara teknis sampai begitu. Itu satu yang Aki dongengkan. Yang kedua Aki dongengkan itu adalah bagaimana pola operasional dan evaluasi setelah kita berkembang. Dari mulai yang disebut NKKBS sampai Aki plesetkan NKKBS itu adalah nongkrong kerja kagak bayaran sama. Norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Ganti nama menjadi keluarga sejahtera. Dari keluarga sejahtera ganti lagi menjadi keluarga berkualitas. Itu kan sama-sama saja rohnya mah. Tapi polanya sangat beda sekarang. Nah yang sekarang banyak. Aki kemarin tanya salah satu peserta. Jangankan pola evaluasi dan operasional. Pengertiannya saja belum dikuasai. Ya malum lah. Anak baru masuk 2-3 bulan, 4-5 bulan. Tapi kalau menurut Aki harus sudah bisa itu. Maaf ini ya, maaf, nggak apa-apa. Kita koreksi saja, kita berbicara saja ya. Ini Aki itu justru ingin lebih maju lagi. Itu satu. Yang ketiga isu yang Aki angkat itu adalah bagaimana peranan
bupati, wali kota, pimpinan daerah, dan kepala desa atau kelurahan sebagai penanggung jawab program KB. Nah ini sudah tidak dirasakan. Bahkan banyak yang menyebut kami mendukung program KB. Gile. Apa maneh penanggung jawabannya? Kan kamu yang punya programnya juga. Kenapa jadi mendukung? Kalau gitu punya siapa ini? Nah ini kemarin diakui oleh kawan-kawan sekalian bahwa isu yang 3 ini kita akui ada itu. Nah Aki tidak terlalu panjang karena mepet sekali. Kemudian diakhiri biasalah supaya gembira dengan lagu perjalanan program KB dari masa ke masa yang dibawakan oleh koordinator Kecamatan Ciawi dan Kadipaten ya dengan dalam versi lagu Mapai Roko. Dan yang kedua adalah bagaimana lagu ciri-ciri stunting berdasarkan perilaku. Alhamdulillah semuanya bergembira dan mudah-mudahan terima kasih Ibu Kadis, Ibu Nur dan ibu-ibu kabid yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik. Dan setelah itu kami juga mohon ini nanti disebarkan ke khusus jajaran Kota Bandung karena kemarin Aki sangat tidak jelas menjelaskan. Ya walaupun Aki sudah berusaha dengan semangat, dengan suara yang lantang, yang akhirnya Aki juga kelimpungan. Masya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami keluarga besar dari PPKB Kota Bandung